Permasalahannya adalah bagaimanakah hukum Islam tentang jual beli pupuk kandang ini? Apakah itu halal atau haram? Katanya kan pupuk kandang berasal dari kotoran hewan. Jadi itu adalah barang yang najis, kotor dan menjijikan. Apakah boleh diperjualbelikan? Baik, kita afara'aytum ma tahruthun aantum tazra'unahu am nahnu zari'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Petani Rumahan. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang pertanian dalam Islam, yaitu pembahasan tentang merawat tanaman, mengenai hukum memupuk tanaman bagian yang pertama. Untuk bagian pertama ini kita akan membahas tentang hukum jual beli atau hukum memperjualbelikan pupuk kandang. Sebagai petani tentunya kita memerlukan pupuk untuk diberikan ke tanaman yang ada di ladang kita, karena kandungan hara di ladang kita lama kelamaan berkurang karena senantiasa ditanami. Agar unsur hara di ladang kita tetap tersedia, maka ladang kita perlu kita beri pupuk, baik itu pupuk dasar ketika pengolahan tanah maupun juga pupuk susulan ketika tanaman sudah ditanam. Nah, salah satu pupuk dasar yang biasa digunakan adalah pupuk kandang. Disebut pupuk kandang karena memang biasanya diambil dari kotoran ternak yang ada di kandangnya. Tentunya yang namanya kotoran ternak adalah barang yang kotor, bau, dan bagi sebagian orang menjijikan. Namun pupuk kandang sudah teruji secara ilmiah maupun pengalaman bahwasanya memang pupuk kandang itu efektif menyuburkan tanaman dan memperbaiki struktur tanah menjadi subur. Ketika kita mempunyai hewan ternak, tentunya kita bisa mengambil pupuk kandang dari kandang kita sendiri. Namun bagi yang tidak mempunyai hewan ternak ataupun kandang sendiri tidak mencukupi produksi pupuknya, maka mau tidak mau harus membeli pupuk kandang dari orang lain. Permasalahannya adalah bagaimanakah hukum Islam tentang jual beli pupuk kandang ini? Apakah itu halal atau haram? Katanya kan pupuk kandang berasal dari kotoran hewan. Jadi itu adalah barang yang najis, kotor dan menjijikan. Apakah boleh diperjualbelikan? Baik, kita jawab secara terperinci sebagai berikut. Perincian pertama, untuk hewan ternak yang halal dimakan dagingnya seperti pupuk kotoran ayam, kambing, domba, sapi, kerbau, dan unggas, maka ini tidaklah najis, sebagaimana pendapat yang masyhur di kalangan ulama madhab Hambali. Pendapat yang tidak menajiskan ini, maka konsekuensinya berarti jual beli pupuknya adalah diperbolehkan. Sedangkan untuk pupuk kandang yang berasal dari kotoran hewan yang haram dagingnya dimakan, maka tentu tidak boleh dijual belikan karena termasuk najis. Ini adalah perincian pertama, yaitu pertama, kalau kotorannya berasal dari hewan yang dagingnya halal dimakan, maka boleh jual belikan karena hukum kotoran tersebut adalah suci. Kemudian kalau hewan tersebut misalkan babi, kotoran babi itu adalah, babi adalah hewan yang haram dagingnya dimakan, maka kotorannya menjadi najis. Maka jual beli pupuk kandang yang berasal dari kotoran
babi itu adalah haram. Itu adalah perincian pertama. Pendapat kedua adalah pendapat yang menganggap semua kotoran hewan adalah najis. Meskipun begitu, pupuk kandang tetap bisa dijual belikan. Alasannya pertama, memang pupuk kandang tersebut adalah najis, akan tetapi mempunyai manfaat yang jelas. Setiap barang yang bermanfaat, maka kalau dibutuhkan, maka boleh dijual belikan. Ini adalah pendapat yang masyhur di kalangan ulama Hanafiyah atau madhab Hanafi. Kemudian boleh juga dipindah tangankan dengan cara naqlul yad, yaitu pemindah tanganan atau penguguran hak dari pihak pemilik pupuk kandang ke pihak petani. Ini adalah pendapat dari kalangan ulama Syafi'iyah atau madhab Syafi'i. Itu mereka berpendapat tidak boleh memperjualbelikan barang najis, tetapi boleh dilakukan serah terima dari pemilik pupuk kandang tersebut kepada petani dengan cara naqlul yad, yaitu pembebasan hak, ya, pemindahan hak. Yang pertama, pemilik pupuk membebaskan haknya dan diganti dengan uang oleh petani. Kesimpulannya adalah jual beli pupuk kandang yang ada di masyarakat Indonesia, karena di Indonesia pupuk kandang yang tersedia adalah pupuk kotoran ayam, pupuk kotoran kambing, pupuk kotoran domba, pupuk kotoran sapi adalah diperbolehkan dengan alasan yang berbeda-beda tadi. Namun kebolehan jual beli ini adalah hukum untuk pupuk kotoran hewan yang murni, yang baru dikeluarkan dari kandangnya, yang belum diolah. Maka apabila pupuk kandang tersebut sudah diolah atau dicampur dengan kompos dan menjadi media tanam sehingga sifatnya berubah, sudah seperti tanah, jelas lebih boleh lagi untuk diperjualbelikan. Demikian penjelasan tentang hukum memperjualbelikan pupuk kandang. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.